Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, kali ini kita memasuki video yang keempat teman-teman. Video tahap keempat, yaitu video pembongkaran dari hasil pengecoran teman-teman. Ini sudah kita tunggu 2 hari dari pengecorannya dan bisa kita bongkar teman-teman. Untuk pembongkaran ini cukup mudah karena kita menggunakan isolasi. Di sini kami juga menyiapkan palu apabila ada yang nempel, tapi kayaknya nggak terpakai. Tapi yang paling penting ya ini atas teman-teman, karena cuman diisolasi, nanti bisa kita lepas, kita sobek. Itu adalah keunggulan dari kita menggunakan isolasi aja tanpa menggunakan paku maupun baut. Tapi kalau mau pakai baut harusnya bisa sih kalau pakai baut. Kenapa di sini kemarin nggak pakai baut ya, seperti yang kami jelaskan di video sebelumnya, karena di sini kita menggunakan tripleknya triplek tipis teman-teman, sisa dari pembangunan di kantor adanya ini, ya udah kami gunakan aja. Oke, langsung saja untuk lebih serunya kita praktek teman-teman. Tapi sebelum teman-teman memasuki video yang ketiga ini, biar tidak terjadi miskomunikasi teman-teman, saksikan dulu video yang pertama ini. Dan juga teman-teman saksikan video yang keduanya ini. Lalu yang ketiganya ini juga teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke video yang keempat. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke tahap pelepasan di video keempat ini teman-teman. Nah, di tahap pelepasan ini cukup mudah. Dengan cara pertama ya kita goyang-goyangkan untuk kita mencari peluang atau melepaskan. Setelah itu baru disobek pinggir-pinggirnya teman-teman, isolasinya dengan cara di cutter aja seperti di video. Di keempat sisinya ya teman-teman, di cutter semuanya. Nah, setelah kita cutter semuanya, baru kita mulai dengan dibongkar. Kita lepaskan sampai ke pinggir-pinggir seperti ini teman-teman. Nah, udah muncul, baru kita lepaskan bagian bawahnya. Nah, pelepasan bagian bawah ini agak lumayan berat ya teman-teman. Jadi kami harus mencari celah dulu, celah untuk ibaratnya melakukan pemicu supaya bisa lepas kayak gini. Tapi kalau udah kita menemukan aksesnya, itu mudah banget teman-teman gitu. Kayak kita membuka karung beras dulu teman-teman. Kalau kita di awalnya memotongnya udah bener, tinggal ditarik gitu udah langsung lepas semuanya. Tapi kalau di awalnya susah ya nanti kedepannya akan susah. Nah, ini kita menggunakan obeng minus teman-teman untuk mencari celahnya kayak gitu teman-teman. Di sisi satunya lagi, dan ini udah menemukan celahnya teman-teman. Ini udah menemukan celah di bagian sini, dan ada penampakan teman-teman. Ini penampakan di bawah meja yang baru kita kerjakan. Ternyata ada kucing di situ teman-teman. Saya baru tahu juga setelah meletakkan kameranya di bawah teman-teman, nggak sadar. Ternyata dia di situ dari tadi. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak ganggu dan tidak terganggu. Oke, ini kita lanjutkan untuk terus mencari celahnya supaya nanti pas pelepasannya enak teman-teman. Jadi semua dikelilingi dulu teman-teman, pinggir-pinggirnya itu kita naikkan ke atas supaya ada akses untuk masuk kayak gitu. Dan resin ini cukup kuat teman-teman. Maksudnya meja resin ini cukup kuat walaupun sudah kita menggunakan tenaga yang kuat untuk mengukangnya teman-teman. Alhamdulillah tidak pecah kayak gitu karena emang kuat teman-teman gitu. Jadi nanti ya dikelilingin dikit sampai benar-benar ada celah kayak gitu teman-teman. Dan sekali lagi meja resin ini cukup kuat, jadi tidak mudah pecah teman-teman. Dia dari kaca kekuatannya lebih ulet ini, dan dari akrilik lebih ulet resin teman-teman. Jadi resin ini lebih ulet lah, berat dari resin dan dari kaca.
kayak gitu. Kalau bening ya emang tetap lebih bening kaca, tapi sebenarnya sini juga bisa lebih bening lagi kalau pemolesan atau finishingnya bener teman-teman. Tapi kami di sini pemolesan juga kadang-kadang masih belepotan nih, karena kami juga ingin belajar lagi teman-teman. Nah ini sudah kita posisikan ke posisi horizontal teman-teman, dan setelah kita lepaskan pinggirnya baru bisa kita tarik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sudah mulai terbuka separuh, lalu bismillah lagi dan lepas semuanya teman-teman. Hasilnya bening ya, tembus pandang itu teman-teman ya kan. Bagian bawah kelihatan ya, walaupun belum dipoles masih sangat berkerut teman-teman, masih banyak isolasi yang nempel juga di pinggir-pinggir itu, tapi udah bening. Dan ini tajam ya, bagian pinggir-pinggirnya ini tajam teman-teman, harus berhati-hati gitu. Nanti bagian pinggir ini harus kita haluskan lagi teman-teman, supaya pas nanti proses finishing itu lebih enak gitu. Jadi yang keempat ini hanya menampilkan pembongkaran aja teman-teman, sama melihat hasilnya. Oh ini sekali lagi ini bagian bawah teman-teman, ini bagian bawah. Ini yang besar-besar saya pukul teman-teman, dari pakai obeng aja, karena kalau pakai palu terlalu besar ya, takutnya malah gimana gitu. Jadi udah pakai obeng karena cuman tipis-tipis sih kayak gitu, sama sambil membersihkan isolasi yang nempel. Nanti ini akan kita amplas teman-teman, dia amplas lagi, udah push lagi teman-teman. Dia dari awal, dari penuangan dia selalu lihat sampai naik-naik ke meja teman-teman. Dia masih sekitar 1,5 sampai 2 bulan teman-teman. Dia ada 5 bersaudara, 1 sudah diadopsi, tinggal 4. Tapi yang selalu datang hanya yang itu teman-teman, yang lainnya itu agak cuek ya. Cuman 1 itu yang kucingnya cewek itu, dia agak mendekat, mungkin karena saya cowok teman-teman, jadi dideketin kucing cewek. Oke. Ini sudah ya, sudah, ininya hasilnya bening. Pecahkan juga di bagian pinggir-pinggirnya. Nih kita lihat dari samping teman-teman, dari sudut ya. Oke teman-teman, itu sudah kita bongkar, hasilnya seperti itu teman-teman. Jadi masih mentah ya, dia hasil dari keluaran cetakan ini masih mentah, masih berkerut-kerut karena ada isolasinya itu yang bagian bawah, dan pinggir-pinggirnya masih sangat tajam. Ini beberapa kali kita kena ini sampai berdarah teman-teman. Ini ya berdarah sih, ini 2 sih kita ini tajam karena. Oke. Video keempat ini agak lumayan singkat teman-teman, tapi ini akan saya bersihkan dulu tajam-tajamnya teman-teman, biar enak juga dilihat. Oke. Jadi diamplas untuk lebih memastikan bagian tajamnya itu hilang teman-teman. Ini saya amplas dulu pakai amplas manual. Setelah saya coba pakai amplas manual ternyata kok berat, jadi saya pakai gerinda aja teman-teman, ini lebih cepat. Sebenarnya gerinda itu nanti mau saya gunakan saat finishing, tapi karena ya tangannya lumayan, maksudnya tajamnya juga lumayan, ya saya pakai gerinda aja. Ibaratnya kita menghemat tangan teman-teman, ibaratnya. Tapi jangan lupa menggunakan APD ya teman-teman. Kita menggunakan pelindung telinga, sekali lagi menggunakan pelindung telinga. Terus kita menggunakan kacamata dan juga masker. Pelindung telinga itu wajib kita gunakan untuk melindungi telinga kita, karena suara dari gerinda ini juga lumayan keras teman-teman. Dengan suara keras, dengan intensitas waktu yang tinggi atau dan cepat, dengan intensitas waktu yang lama maksudnya, itu juga bisa membuat telinga kita lama-kelamaan menjadi turun untuk kualitas pendengaran ya teman-teman. Maka ya harus pakai pelindung telinga. Terus untuk kacamata itu penting, karena serpihan ini tajam banget ya teman-teman. Serpihan ini tajam,
kalau kena mata ya teman-teman tahu sendiri nanti bagaimana akibatnya. Ibaratnya benda tajam kecil masuk hasilnya kan sakit teman-teman. Terus untuk masker itu kita gunakan karena emang ini debunya banyak. Terus untuk tips supaya maskernya itu nggak tembus bagian depan itu dibasahin dulu teman-teman. Kalau dibasahin dulu itu biar ya biarnya debu-debu itu langsung nempel gitu, nggak lolos gitu teman-teman, kayak gitu. Atau pakai 2 juga bisa, tapi kalau di sini kami pakainya 1 aja sih teman-teman. Ya intinya di sini kita mau menumpulkan ya bagian-bagian tajam di pinggirnya teman-teman. Diamplas untuk amplas berapa terserah teman-teman, yang penting tajamnya hilang dulu. Di sini kita menggunakan amplas 800 ini teman-teman, kita menggunakan 800 gitu. Jadi untuk finishing nanti kita jelaskan lagi untuk berapa aja nomor amplasnya nanti di video kelimanya teman-teman. Kalau yang ini hanya untuk sekedar menghilangkan tajamnya, sekali lagi seperti itu. Ini juga sudah kita lihat ya teman-teman, bentuknya sudah kelihatan hasilnya seperti ini gitu. Jadi untuk proses finishing itu emang proses lebih lama ya. Jadi nanti video kelima itu mungkin bisa lama banget finishingnya, mungkin bisa jadi 2 part ya, kalau enggak 3 part lebih sih, soalnya finishing itu lama. Tapi di sini goal kami dalam pembuatan tutorial kali ini teman-teman hanya fokus ke mejanya saja ya. Untuk kaki mejanya nanti mungkin bisa kita jadwalkan lagi di luar dalam serial meja ini teman-teman. Karena jujur kami sendiri masih belum nemu ide membuat mejanya teman-teman, kaki mejanya teman-teman. Jadi nanti kita bisa juga pesen ke rekan untuk membuatkan kaki aluminium ya teman-teman, supaya lebih enak. Oke, ini setelah kita amplas kita bersihkan teman-teman. Dan sudah kelihatan ya teman-teman hasilnya, tinggal dipoles di tahap selanjutnya teman-teman. Oke, seperti itu tuh, dibalik karena bagian bawah ya belum kita bersihkan tajam-tajamnya teman-teman. Tuh ya kan, bagian bawah juga sama, bagian atas sama bagian bawah juga sama perlakuannya teman-teman, nggak ada yang berbeda. Untuk alat ya, untuk alat yang kita gunakan di sini gerinda biasa, terus kita sambung dengan amplas teman-teman. Jadi emang dia buat ngamplas dipasangkan di gerinda teman-teman. Untuk belinya di mana teman-teman, cari di toko besi dan toko peralatan, banyak banget. Terus untuk amplas bisa kita menggunakan 800 gitu. Untuk merek gerinda bebas lah gitu, karena kami mencoba untuk menakar-nakar pertanyaan yang akan diberikan teman-teman, karena pertanyaan kadang-kadang unik teman-teman, ada yang tanya merek alatnya kayak gitu. Oke, sekali lagi untuk bahan-bahan yang kita gunakan atau jenis-jenis bahannya itu ada di video part 1-nya teman-teman. Kalau teman-teman ingin tahu bahan-bahan yang kita gunakan apa aja, di part 1. Terus kenapa kayunya juga warnanya langsung seperti itu, ada di part 1 juga. Terus bagaimana cara pembuatan framenya atau meja area tuangnya, itu ada di video kedua. Terus untuk penuangannya dan takaran resinnya, takaran katalis MMA ada di video ketiga, kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita tumpulkan bagian tajam-tajamnya teman-teman. Di sini belum kita finishing ya, hanya baru dibersihkan saja bagian tajamnya agar nanti pas pengerjaan selanjutnya itu tidak melukai teman-teman. Jadi kan ini bagian bawahnya itu masih berkerut, nah itu nanti akan kami tuang resin lagi teman-teman, sekaligus untuk menutup ya, biar bagus juga, biar imbang. Karena kan beberapa di sini masih ada yang kayak gini nih, popel-popel kayak gini. Nah ini kan kalau ditutup bisa menjadi rapi sekaligus gitu loh teman-teman. Kalau diampas juga bisa, tapi kan jadi mengurangi dimensi yang diinginkan.
Jadi ya lebih baiknya ditambah aja. Kayak gitu teman-teman. Tuh. Ini tahap keempatnya membongkar sama membersihkan tajam-tajamnya ya. Nanti ke 5 baru kita finishing. Finishing itu juga lama teman-teman. Jadi dalam proses pembuatan itu yang paling lama itu biasanya coating ya. Menunggu coating, terus pengecoran sama finishing. Nah, dari semuanya itu ya paling lama tetap finishing teman-teman. Karena finishing itu tidak ada rasa puasnya gitu loh. Kalau ada yang kayak gini pasti tambah lagi, bersihin lagi, tambah lagi, bersihin lagi. Jadi ya terus-terusan nambah kayak gitu teman-teman ya. Tergantung nanti goalnya seperti apa yang kita inginkan, harus jelas kayak gitu loh. Jadi setiap harus, oh goalnya harus seperti ini, bagian ini seperti ini, baru nanti itu selesai. Tapi kalau kita nggak punya goals, nggak punya tujuan ya bakalan terus kayak gitu. Bakalan kayak gitu. Oke. Tapi di sini goalsnya hanya membuat meja ini sih teman-teman sampai benar-benar mengkilat. Tapi untuk kakinya enggak sampai ke kaki teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video bagian keempat kali ini. Jika teman-teman mengikutinya atau masuk ke video keempat, bisa nonton dulu video bagian 1, 2, 3. Untuk link ada di deskripsi di bawah video ini teman-teman. Terima kasih semuanya, selalu jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, terus berkarya untuk membangun Indonesia, terus bekerja sama, terus belajar untuk ketahui apa yang belum kita ketahui. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.